Halo semuanya, selamat datang di podcast Himasela. Nah, kali ini kita sudah kedatangan eh, pengurus dari angkatan 2019 ya, Mas. Iya betul. Ya, boleh dikenalkan Mas Halo, dirinya? ya oke. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Rafri dari angkatan 2019. Gitu. Ya, oke, Mas Raffi dari angkatan 2019. Masnya dulu di Himasela sebagai apa, Mas? Dulu aku di Masela itu yang pertama kali ngejabat jadi pengurusan itu jadi wakil ketua umum. Terus baru di tahun berikutnya jadi ketua umum gitu. Ketua umum. Oke, boleh langsung ke pertanyaan ya, Mas ya. Boleh. Waktu jadi wakil ketua umum ya, Mas, ada pengalaman-pengalaman yang menarik nggak, Mas? Pas jadi wakil ketua umum sih, kalau buat pengalaman menarik ya itu kan karena baru pertama kali ikut kepengurusan terus tahu-tahu diangkat jadi wakil ketua umum itu jadi kayak hal yang wah mengejutkan gitu kan karena ya ngerasanya kayak belum bisa apa-apa tapi kok udah diangkat jadi wakil ketua umum. Cuma kan karena dari ketua umum sebelumnya yaitu Mas Aan itu udah ngasih kepercayaan gitu bahwasanya nanti juga diajarin buat cara jadi wakil ketua umum gimana. Jadi ya coba diambil aja terus sekalian belajar gitu. Berarti pertama kali langsung waketum sambil belajar gitu, Mas. Iya, tadinya Nah, niatnya mau itu masuk PSDM, terus terus ya akhirnya nggak jadi. Tahu-tahu nggak jadi diangkat Kak. jadi, iya, diangkat Oh, jadi wakil ketua umum. langsung jadi waketum gitu, Mas ya. Iya, makanya gitu. Oh, oke. Nah, terus di tahun selanjutnya, Mas, kan sebagai Tum Himasela ya. Hmm. Nah, itu boleh diceritakan, Mas, gimana sih memimpin suatu organisasi itu gimana, Mas? Buat mimpin organisasi itu yang pertama ya pasti eh, pasti nggak semuanya langsung mudah gitu kan, karena kita harus coba mengenal karakter orang-orang di dalam organisasi tersebut. Terus kayak kita harus tahu nih ngarahin organisasinya ini bakalan kayak gimana, apa kendala yang bakalan kita hadapin ke depannya, gimana cara kita ngelewatin kendala-kendala yang bakal kita hadapin di depan gitu. Jadi Hmm, ya sebetulnya semua setiap pemimpin yang bakalan memimpin itu pasti udah harus mempunyai perencanaan ke depannya ini bakalan kayak gimana dia ngejalaninnya dan apa langkah yang bakal diambil dari kepemimpinan ini ya banyak hal baru sih karena di wakil ketua umum kan kemarin belum tentu sama-sama kayak ketua umum. Terus jadi kayak wah ini harus mikirin beberapa hal ke depan yang bakalan kita jalani, beberapa kegiatan, beberapa acara atau gimana nih apa kendala yang lagi dijalanin sama kegiatan yang bakal kita laksanain ke depannya. Palingan gitu. hmm, agak ini ya, jadi pemimpin. Terus Mas waktu memimpin pada masa jabatan itu banyak suka duka kan pasti. Ya betul. Hal yang Pak ingat waktu sukanya maupun dukanya dalam masa jabatan Mas itu apa ya? Kalau buat sukanya itu ya jadi lebih dekat sama angkatan-angkatan yang ikut kepengurusan. Jadi kayak lebih kenal satu sama lain. Jadi Oh iya kayak iya iya iya. bisa berkomunikasi dengan cara ya bisa berkomunikasi dengan baik. Bahkan sampai Hmm, setelah dari kepengurusan pun masih suka chatan atau misalkan nanya-nanya buat sering bantu-bantu juga buat kan mereka lagi kesulitan dalam hal akademik atau apa segala macam. Jadi bisa ada bantu-bantu atau ada interaksi lah setelah dari kepengurusan itu paling sukanya. Mungkin dukanya eh, kayak di kepengurusan itu eh, ya kan pasti di kepengurusan pasti ada beberapa hal yang di luar kendali kita kayak ada beberapa orang yang mungkin lagi ada kesibukan juga selain di kepengurusan. Jadi kayak itu mungkin nggak terangkul lah. Ada beberapa yang tidak terangkul. hmm. Cuman sebisa mungkin dari aku juga dari yang pas aku menjabat itu aku udah coba untuk mendekatkan diri kepada dia gitu untuk mengenalkan satu sama lain gitu. Oh, oh berarti itunya pengenalan organisasi ya. Kalau duka itu nggak orang yang nggak punya waktu gitu Mas ya? Iya gitu. Oke. Terus kan di pengurusan ini kan kita punya polokar ya Mas ya. Iya.
Kendala yang paling sering muncul pas kalau kita lagi ngejalanin proker apa itu? Orangnya hilang-hilangan atau kayak gimana tuh, Mas? Ya kalau orang yang kehilangan kan itu pasti hukum alam sih, karena ya Hmm. mungkin kan ada yang punya kesibukan juga, terus atau ada hal-hal segala macem. Kalau buat proker yang dijalani di depan paling kayak ya dana sih, itu salah satu hal yang sedikit menyusahkan, karena kalau misalkan mau buat proker kegedean kita kekurangan dana, atau mungkin proker kecil tapi kayak kelihatannya kurang meriah gitu, itu kan butuh dana dan hal-hal lain juga gitu. Jadi kayaknya kalau buat kesulitan di dana, atau karena mungkin ada beberapa kali online pas kepengurusanku kan, jadi kayak komunikasinya itu agak susah kan karena online gitu. Jadi ya pas menjak online itu agak susah lah buat di kepengurusan. Itu PR sih. Iya. Waktu ada nggak, Mas, di kayak apa masalah-masalah internal antar pengurus gitu ada? Buat masalah internal nggak ada sih, cuman kan biasanya ada yang ya cuman mau mainnya temennya sama itu doang. Tapi kalau di kepengurusan yang mau aku terapin itu, yang pas aku terapin itu, aku maunya ini dalam kepengurusan kita udah harus saling kenal satu sama lain, kita harus udah bisa berbaur satu sama lain, dan kita udah harus saling ngertiin satu sama lain. Jadi kita bisa jalan ke depan buat di kepengurusan ini bareng-bareng gitu. Itu aja paling. Berarti ya kalau menjalankan organisasi itu harus tetap jadi satu kesatuan gitu, Mas ya? Iya betul. Jangan ada perbedaan-perbedaan atau maunya sama dia. Oke. Mas menjalankan jabatan Mas sebagai pemimpin itu, Masnya menjalankan kepengurusan dengan menerapkan prinsip apa ya, Mas? Ya kalau dari aku sih mungkin nangkepnya prinsip yang aku jalanin itu kayak kita ini satu kesatuan atau kayak keluarga gitu. Jadi kalau apapun ada yang kesusahan atau kesulitan, ya kita yang mungkin satunya lagi santai atau lagi nggak ngapa-ngapain, kita bisa ikut bantu. Jadi kayak tidak membebani satu pihak atau satu orang doang gitu. Jadi sebisa mungkin kita saling ngebantu atau saling nge-backup satu sama lain. Berarti semuanya harus backup satu sama lain berarti gitu, Mas ya? Iya betul. Oke, Mas, kita pertanyaan yang santai-santai dikit. Kan waktu kemarin program Mas ada yang online ya, Mas? Iya, ada yang online. Nah, kita ngomongin makrab. Waktu makrabnya Mas, itu offline apa online, Mas? Waktu di angkatanku itu offline itu makrab. Offline. Waktu offline seru nggak sih, Mas? Nah, itu salah satu hal yang pasti mengenang sih buat di angkatan aku pasti. Ya karena dari makrab itu jadi bisa ya kenal satu sama lain, terus jadi kayak bisa ya benar-benar jadi akrab gitu sama anak-anaknya. Bikin Bahkan rasa sampai sekarang. Iya. satu sama lain gitu biar akrab ya, Mas. Iya betul. Nah, ini kan waktu zamanku kan online ya, Mas ya. Nah, itu. Itu susah nggak sih, Mas? Kalau buat nyatir anak-anaknya? Buat gambaran online, karena ya gimana ya, kita kan biasa dari awal offline gitu, kayak pertama ini kayaknya offline, terus tiba-tiba jadi online kan, kayak kita harus muter otak gimana caranya biar mencoba sebisa mungkin mengenalin satu anak dengan anak yang lain, atau dia biar bisa berteman sama yang lain gitu, atau minimal ya kenal lah sama yang lain gitu. Cuman kan karena ini online juga, ya palingan kita mentok-mentok cuman dijadiin satu Gmeet atau Zoom segala macam, terus coba kita jadi satu kelompok atau grup ya buat mengenal satu, minimal ada yang dia kenal di dalam grup atau di kelompok tersebut. Jadi ya itu hal yang bisa kita maksimalkan selama online gitu. Kalau misalkan offline mungkin kita udah ada gambaran, karena dari angkatanku sendiri kan udah pernah ngerasain yang offline gimana. Jadi sebetulnya awalnya rencananya juga offline kayaknya bisa, cuman ternyata pada saat waktu itu ada belum bisa buat offline gitu, acara kegiatan kampus tuh belum bisa offline. Jadi ya kita cuma bisa ngadainnya ya online lagi gitu. Berarti kurang efektif ya, Mas ya, kalau online tuh? Iya, sebetulnya agak kurang efektif gitu kalau buat online, karena kan mungkin ada beberapa anak yang dengerin, atau ada yang nggak dengerin, atau ada anak yang
dia online cuman ditinggal jadi segala macam Nah, iya. kayak gitu. Masuk room tidur Nah, gitu ya, Mas. ya itu kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan cuma kan di luar kendali kita. Cuman di sini kita kan kayak mau mencoba memaksimalkan sebisa mungkin. Kalau online tuh kita ya ngadainnya kayak gini. Itu yang paling kita bisa lakukan. Oke. Terus Mas mau balik lagi ke tahunnya Mas nih, waktu makrab. Itu waktu makrab tuh masih zaman gak sih Mas? Kayak marah-marah atau apa gitu? Nah, dulu malah di angkatanku tuh ada satu kasus karena di acara penyambutan mahasiswanya itu nggak ada, cuman sedikit dari 58 cuman yang datang itu 15 atau berapa gitu. Jadi waktu itu sempat Paruli agak sedikit kayak kecewa mungkin ya karena udah diadain acara penyambutan cuman tidak ada yang datang gitu. Jadi ya sudah, pas di makrab mungkin agak ya itu sebetulnya bukti baiknya Paruli sih. Kayak Paruli pengen di angkatanku itu satu gitu, jadi bersama gitu. Jadi mungkin karena di penyambutan mahasiswa yang gak ada yang datang, di makrabnya itu mungkin agak dinasehati gitu. Jadi kayak kalian tuh jangan sendiri-sendiri dalam hidup di dunia perkuliahan, karena di dunia perkuliahan itu kalian butuh satu sama lain kan pastinya, nggak cuman kalian doang gitu. Nah ya dimarah-marahin sih sebetulnya itu bukan dimarah-marahin, kayak itu proses dalam hal apa ya, kayak kita ibaratnya lebih muda daripada mereka-mereka yang memarahi kita, tapi itu tuh yang membuat kita jadi segan atau sopan kepada angkatan yang mungkin di atas kita gitu. Jadi setiap kali kita bertemu dengan angkatan 18 atau 17 atau 16 itu tuh pasti kita manggilnya pakai kayak kata mas, permisi mas gitu, atau mungkin minimal kita salaman atau nyapa mas gitu. Jadi itu hal basic yang membuat ya mungkin angkatan 19 ya minimal kita bertemu dengan orang yang lebih tua itu kita kayak kayak menyapa atau segala macam, minimal salaman atau ya senyum atau nyapa gitu mas gitu. Jadi itu hal yang basic karena ya kita jujur setelah makrab itu mungkin kita agak takut sama angkatan yang lebih tua kita. Jadi takutnya itu dalam konteks ya kita menghormati mereka karena mereka yang udah lebih duluan gitu lah, Mas, ya respectnya kita kepada mereka karena mereka yang udah lebih setahun daripada kita kan kuliahnya. Mereka yang udah pernah ngerasain apa yang mungkin kita rasain di awal ini kan. Jadi kayak oh ya udah mereka udah pernah ngerasain hal-hal yang sekarang kita lagi lakuin. Jadi ya kita tetap harus menghormati mereka gitu. Jadi terus di makrab itu juga ya jadinya angkatan 19 jadi kayak bisa satu sama lain itu bisa jadi saling dekat lah. Apalagi pas setelah makrab itu ada angkatanku yang kecelakaan dan itu tuh satu kelas bener-bener datengin rumah sakit. Itu jam 12 malam kalau nggak salah. Jam 12 malam nyamperin rumah sakitnya. Dan ya itu maksudnya itu setelah makrab itu jadi kebersamaannya bisa kita dapetin dari makrab itu. Berarti setelah selesai makrab tuh nyatu semua ya, Mas? Iya, jadi satu semua gitu. Oke, karena sudah lama ya, kita ke beberapa pertanyaan terakhir ya, Mas? Ya, boleh. Oke. Karena Mas sudah menjalankan organisasi di Himasel ini kan selama 2 periode, Mas ya, di Waketum sama jadi ketum. Iya, bisa dibilang gitu. Pesan Mas buat pengurus baru yang buat angkatan 2021 dan 2022 ini yang sedang menjabat sekarang ya? Ya paling pesannya buat aku kalian tetap jaga semangatnya itu yang pertama. Pastikan nggak semua semangatnya itu sama. Mungkin ada beberapa yang lagi semangat banget, terus ada beberapa temen yang lagi kehilangan semangatnya, coba diajakin lagi biar dia jadi sama-sama semangat semua gitu buat ngejalanin kepengurusan. Terus jangan pernah rasa sendiri deh kalau di kepengurusan, karena kalian boleh kok minta bantuan satu sama lain dan kalian tuh nggak sendirian lah di kepengurusan ini. Jadi jangan membebani diri kalian sendiri gitu. Kalian ini udah kayak satu sama lain, itu udah kayak keluarga pastinya nanti di kepengurusan. Terus coba kalian pahamin kalau di kepengurusan ini kalian tuh belajar tanggung jawab sama diri sendiri karena kalian lolos jadi pengurus ini, kalian kan pasti udah punya janji pada
ketua umumnya sekarang gitu. Karena Iya. kalian udah berjanji, ya kayak mau gimana janjinya, ya kalian itu berjanji gitu loh. Dan kalian harus tepatin janji itu. Jangan sampai kalian hilang atau entah kemana mengingkari janji kalian. Jadi buat kepengurusan selanjutnya saya harap ya sukses selalu, sama ya kembangin aja kreativitas apapun yang kalian punya, ide pikiran kalian tuangin aja. Bahkan mungkin kalian ada punya ide proker baru, ya kalian luapin aja, kalian ngomongin aja mungkin ke ketua umumnya atau ke siapa gitu. Jadi nggak tertahan di diri kalian doang gitu. Oke, terima kasih Mas. Berarti kita di pengurus ini rangkul gitu ya Mas ya. Iya betul, itu Jangan kalian beban bakalan rasain. membebani ke diri sendiri. Oke, Iya terima kasih betul. Mas atas waktunya Ya, sudah berada di terima kasih podcast juga ya. kami. Iya. Oke, terus dan jangan lupa para pendengar ada kita makrab 22 tanggal 15, 17, 18. Jangan lupa datang ya. Ya, Bye bye. siap. See you. Oke, see you.